Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Walladzi yabtulu sholatu ahada asyara syai'an. Hal yang membatalkan sholat itu ada 11 perkara. Al-awalu yang pertama al-kalamu yaitu bicara. Ketika kita sholat, ngomong. Ngomong apa saja itu batal sholatnya ya. Ainutku bi kalamil basyari bi lughatil arabi wa bi ghairiha bi harfaini. Bicara bahasa manusia dengan bahasa Arab atau dengan selain bahasa Arab, itu tetap hukumnya batal sholatnya. Bi harfaini fa aksara afhama, dengan 2 huruf bahkan lebih dari 2 huruf itu yang bisa memahamkan ucapannya itu. Seperti lafadz kum itu ya. Dan jadi ketika sholat kita bicara atau ngomong dengan bahasa kum. Nah, itu kan memahamkan. Jadi memberi paham. Seperti lafadz kum. Nah, lafadz kum ini artinya berdirilah. Itu kan sama ya, bicara. Maka ketika sholat kita bicara itu hukumnya batal. Walau lima sulahati sholati, meskipun bicaranya itu masih ada kaitannya untuk kemaslahatan sholat. Kakaulihi la takum au uqud, seperti bahasa la takum, jangan berdiri, uqud, duduklah, misalkan gitu. Dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Itu hukumnya bisa membatalkan kepada sholat kita. Jadi intinya begini, ketika kita sholat, jangan bicara. Itu udah itu aja ya. Jangan bicara. Bicara 1 huruf pun kalau misalkan memang memahamkan dengan bahasa misalkan ki, itu kan bahasanya 1 huruf saja. Nah, meskipun demikian itu bisa membatalkan kepada sholat. Nah, al-amdu, dengan sengaja. Jadi bicaranya itu dengan sengaja. Ma'ala ilmi bitahrimihi, serta kita tahu dengan keharamannya bicara itu. Kita sedang sholat gitu kan, dia bicaranya itu sengaja, padahal bicara dalam sholat itu hukumnya haram, bahkan membatalkan. Wa annahu fi sholatin, bahwasanya kita itu sedang sholat sementara sengaja bicara, itu hukumnya bisa membatalkan kepada sholat. Wala tabdulu biqalili kalamin nasiyan li sholati, berbeda halnya dengan bicara yang sedikit. Ketika sholat kita berbicara sedikit, tapi dengan keadaan nasian, lupa. Ya kalau misalkan kita lupa bicara tapi sedikit ya, dengan catatan sedikit nih. Misalkan nih, kita sholat, gitu kan ya, bicara, tapi bicaranya itu dalam keadaan lupa, tidak sengaja. Dan bicaranya pun sedikit. Kalau misalkan banyak, meskipun lupa ya batal. Au sabaqo ilaihi lisanuhu, atau ketelanjuran lisan. Jadi meskipun kita itu sedang sholat, sedang bacaan sholat, tetapi lisan itu tidak di apa ya, tidak diinginkan untuk bicara. Jadi bicara sendirilah, ketelanjuran lisan. Nah, itu tidak membatalkan kepada sholat. Ya dengan catatan ketelanjuran lisannya itu, yang keluar dari lisannya itu ucapannya atau bicaranya itu sedikit. Au jahla tahrimihi fiha, atau tidak tahu akan keharaman bicara ketika sholat. Ya misalkan nih, ada orang yang baru masuk Islam misalkan gitu kan ya, mu'alaf lah gitu. Jadi ketika dia sholat bicara gitu kan ya, tapi dia tidak tahu bahwasanya bicara itu bisa membatalkan sholat. Nah, kalau bagi orang yang tidak tahu akan keharaman bicara ketika sholat, itu tidak membatalkan bicaranya. Wa in alima tahrima jinsil kalami fiha wa qaruba islamuhu au ba'uda 'anil ulama'i bi khilafi man ba'uda islamuhu wa qaruba minal ulama li tafsirihi. Meskipun orang yang
tidak tahu sama sekali tentang keharaman bicara ketika sholat itu, tetapi dia tahu hanya jenis bicaranya saja. Misalkan nih, kalau bicara seperti itu bisa membatalkan sholat. Tapi tidak semuanya bicara itu bisa membatalkan sholat menurut dia. Taunya itu cuma segitu doang. Jadi hanya jenis kalamnya saja yang tahu. Tetapi dia tidak tahu bahwasanya bicara itu dalam sholat hukumnya haram. Bahkan bisa membatalkan. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka ketika seseorang itu sholat bicara hal seperti itu, maka tidak batal sholatnya. Wa qaruba islamuhu, karena orang seperti ini biasanya baru masuk Islam, mualaf ya, belum lama. Jadi butuh bimbingan para ustadz, para kiai, butuh pelajaran agama supaya ketika dia sholat itu sesuai dengan aturannya. Au ba'da anil ulama'i, atau misalkan Islamnya emang sudah lama tapi dia jauh dari ulama. Adanya misalkan di gunung gitu kan ya. Mau ke kota tidak mungkin untuk turun ke kota karena misalkan ini di bawahnya itu banyak rintangan, banyak satu galak dan sebagainya, sehingga dia tidak bisa untuk menimba ilmu di kota, misalkan seperti itu. Jadi dia kan jauh dari para ulama. Bi khilafi man ba'uda islamuhu wa karuba minal ulama ditaksirihi, berbeda dengan orang yang dekat dengan ulama tetapi dia tidak belajar. Nah, itu meskipun sholatnya acak ya, misalkan sholatnya bicara, tapi dia tidak tahu. Dia tidak tahunya karena dia tidak belajar. Ustadz banyak, kiai ada, gitu kan ya. Pengajian tiap minggu, pengajian seminggu 2 kali, 3 kali, tapi dia tidak mau belajar. Nah, kalau gitu kasusnya, meskipun dia tidak tahu akan hukum bicara ketika sholat itu membatalkan, dia tetap hukumnya batal. Oleh karenanya, ayo kita belajar. Belajar mengaji, belajar ilmu agama. Kan sekarang itu di setiap kampung itu pasti ada pengajian. Meskipun seminggu 1 kali, itu pun ya sama saja. Artinya kita wajib menimba ilmu, wajib belajar ilmu untuk kualitas ibadah kita. Dan apabila ibadah kita ngacak, ngawur, tidak sesuai dengan syariat, sementara dia tidak mau belajar, maka tetap kita akan kena dosa. Artinya sholatnya itu tetap batal ketika dia melanggar aturan sholat. Watanahnuhi waddohki wal bukai, yang membatalkan sholat itu salah satunya selain dari bicara yaitu tanah nuh. Tanah nuh itu dehem ya. Dehem itu bisa membatalkan sholat ya, awas nih. Dehem itu bisa membatalkan sholat. Jadi ketika kita sholat jangan dehem. Jangan gitu ya, itu bisa membatalkan sholat. Wadduhki, dan juga ketawa. Ketika sholat kita tidak boleh ketawa, itu bisa membatalkan sholat. Wal bukai, dan juga menangis. Nangis itu sama bisa membatalkan sholat. Walau min khawfil akhirati wal anin, meskipun nangisnya itu karena takut akan akhirat. Misalkan nih kita sedang sholat mendengarkan bacaan imam, kita mengerti dengan bacaan imam itu tentang akhirat gitu kan, sehingga kita merasa takut akan akhiratnya, sehingga kita nangis. Nah, nangisnya itu bisa membatalkan sholat. Wal anina, dan juga merintih. Merintih itu bisa membatalkan sholat. Wan nafhu minal fami awil anfi, dan meniup dengan mulut atau dengan hidung itu bisa membatalkan sholat. Indaha rabbi wahidin min dalika harfani, dan apabila tiupannya itu atau dehemnya itu dan sebagainya tadi itu ya, apabila bisa menghasilkan 2 huruf maka sholatnya batal. Wa illa fala, apabila tidak menghasilkan 2 huruf maka tidak batal sholatnya. Walau salama imamahu wallahu a'lam bishawab.